Salam sehat dan bahagia. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Luciana Frince, CGP Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat. Dalam demonstrasi kontekstual, modul 1.4 ini, kita akan belajar budaya positif restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. 3 langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan 2 kasus yang berbeda dan mengatasinya dengan melakukan restitusi pada kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama, pada akhir kegiatan pembelajaran laundry, guru produktif meminta para siswa berkumpul untuk mengakhiri proses kegiatan praktikum. Pada saat itu, diketahui ternyata Chelsea tidak ada di ruang praktikum. Padahal, ketika sesi praktikum, Chelsea masih ada. Guru produktif laundry melapor Chelsea ke guru piket. Atas laporan itu, guru piket menyampaikan kepada Ibu Frince selaku wali kelas. Untuk menangani perilaku Chelsea yang pulang mendahului tanpa izin, Ibu Frince memanggil Chelsea ke ruang guru. Di ruang guru, Ibu Frince dan Chelsea berbicara mengenai permasalahannya dan mencari solusi. Permisi Bu, ya Chelsea silakan masuk. Silakan duduk Chelsea. Terima kasih Bu. Chelsea, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Oke, luar biasa ya. Chelsea, tujuan Ibu memanggil Chelsea, kemarin Ibu mendapat laporan dari
Guru piket kalau Chelsea itu pulang sebelum kegiatan pembelajaran berakhir. Apa betul itu yang dilakukan sama Chelsea? Benar Bu, tapi bukan saya saja loh Bu yang melakukannya. Ada juga teman-teman lain yang ikut bolos. Oh begitu. Ibu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang ikut-ikutan, dan siapa yang memulai. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan pasti ingin memperbaikinya. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Chelsea pulang duluan? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain pulang Bu. Kan supaya kompak pulangnya. Soalnya saya juga punya teman serumah yang pulang, jadinya saya ikut dia. Lagian kan praktek di sekolah juga sudah selesai, kan tinggal tunggu jam pulang. Oke, Chelsea, walaupun praktikum sudah selesai, jam sekolah itu belum selesai. Chelsea tahu kan bahwa kita itu harus berada di sekolah sampai kegiatan pembelajaran berakhir. Chelsea masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, keyakinan kelas kita itu disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri. Coba Chelsea jelaskan pribadi yang bagaimana yang dikatakan disiplin dan pribadi yang bagaimana yang dikatakan mandiri. Pribadi yang disiplin itu berarti pribadi yang taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Sedangkan pribadi yang mandiri itu berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh Bu. Luar biasa sekali jawaban Mas Chelsea. Sekarang apa yang ingin Chelsea lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas itu Bu. Oh begitu. Nah sekarang apa yang Chelsea mau lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan minta maaf pada guru-guru dan terutama pada Ibu Nurti. Dan saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas itu Bu. Dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Baiklah, kalau itu yang bisa Chelsea lakukan, lakukan. Ibu menghargai bagaimana proses Chelsea memperbaiki diri. Kedepannya ibu tetap pantau ya bagaimana perkembangan Chelsea. Oke, sekarang Chelsea bisa masuk ke kelas dan ingat jangan lupa ketemu Ibu Nurti untuk meminta maaf dan jangan pernah mengulangi hal itu lagi. Ya Bu. Oke Chelsea, silakan ke kelas. Makasih Bu. Oke. Kasus kedua. Pada kegiatan pembelajaran matematika di kelas 10 perhotelan A, salah satu siswa atas nama Viani tidak serius mengikuti proses pembelajaran. Viani selalu mengajak bicara teman duduknya dan tidak peduli dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Teman-teman yang berdekatan dengan Viani merasa terganggu dengan situasi itu. Lalu, situasi ini dilihat oleh Ibu Frince selaku guru mata pelajaran matematika sekaligus wali kelas. Ibu Frince menegur Viani dan meminta Viani bertemu dengan dirinya pada jam istirahat. Sore Bu. Sore Viani, silakan masuk Viani. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Viani, saya rasa Viani tahu kenapa Ibu panggil Viani ke sini. Iya Bu. Oke. Viani, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah dan pasti ingin memperbaikinya. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Viani mengajak bicara teman sebangkumu saat pembelajaran sedang berlangsung? Begini Bu, tadi malam saya membaca novel yang sangat menginspirasikan saya. Saya ingin berbagi cerita kepada teman saya. Oke, maksud kamu itu bagus sekali Viani. Tapi Viani tahu tidak yang Viani lakukan itu mengganggu orang lain? Iya Bu, saya tahu. Viani masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, masih. Salah satunya kita harus menghargai satu sama lain. Oke, bisa tidak Viani berikan contoh maksud bagaimana menghargai orang lain? Bisa Bu. Pada saat orang berbicara, kita harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Oke, bagus sekali Viani. Viani sudah menyadari kesalahannya. Sekarang yang Ibu ingin tahu, apa yang Viani ingin lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya ingin melakukan yang pertama, saya ingin meminta maaf kepada Ibu karena saat pembelajaran saya tidak menghargai. Yang kedua, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena mungkin karena ulah saya, mereka merasa terganggu.
Dan yang ketiga, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Viani. Maaf dari Viani, Ibu terima. Kemudian Viani jangan lupa meminta maaf juga kepada teman-teman yang sudah merasa rugi atau terganggu dengan ulah dari Viani. Iya, Bu. Oke, sekarang Viani sudah bisa menyadari kesalahannya. Mudah-mudahan ke depan Viani tidak melakukan hal yang sama lagi ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Viani bisa masuk kelas. Ingat, minta maaf sama teman yang sudah merasa terganggu dengan ulah Viani. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Viani masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Celsia Oliva Ermin. Saya dari kelas 10 Perhotelan 01. Tanggapan saya setelah melakukan restitusi, saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Oktaviani Putri Primadona. Saya dari kelas 10 Perhotelan A. Tanggapan saya setelah melakukan restitusi yaitu saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan belajar lebih baik menghargai orang lain. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual budaya positif. Salam sehat dan bahagia.